Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus kita tentu saja tidak hanya mendengarkan Dia, tetapi juga mau bertobat dan berbaharui hidup. Dalam Injil akan kita dengarkan ajakan Yesus untuk pertobatan yang sejati. Waktunya sudah benar, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia datang untuk menyelamatkan kita, maka mari. Ada orang tua bilang, oh mudah-mudahan anak saya sukses, mudah-mudahan dia dipanggil Tuhan. Ada yang mudah-mudahan dipanggil Tuhan supaya dia mati sebelum. Karena itu kan apa yang dia omong itu karena dia tidak tahu yang dipanggil Tuhan itu maksudnya apa. Banyak yang terpanggil, seperti yang minggu lalu kita punya Romo atau Frater dari Flores. Dia datang bisa di sini. Itu karena apa? Karena tugas, karena dia terpanggil. Jadi dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi penjala manusia. Kalau saya tuh macam teman-teman bilang, belum kami dipanggil Tuhan. Besok kalau dipanggil Tuhan, besok takut. Kalau dipanggil Tuhan, pasti saya mati. Karena saya milik Tuhan. Hari ini Tuhan sudah berfirman mau mengubah hidup kita, supaya kalau kita sudah berubah berarti kita sudah siap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ada di antara kita, saudara dan saya, ada yang sudah dalam perjalanan hidup hingga saat ini sudah menjadi seperti Santo Petrus dan teman-temannya. Saya tidak tahu tuh, harus saya sendiri. Sejak Tuhan Yesus ini dibaptis, pokoknya iblis orang sudah mulai benci dengan Tuhan Yesus. Sebentar kita tangkap Yohanes Pembaptis, siapa tahu ditangkap dia akan keluar dari daerah ini. Inilah kuasa iblis. Kuasa iblis itu masuk ke dalam diri seseorang itu menjadi pemimpin, dan dia itu menebarkan kuasa iblis itu kepada seluruh umat untuk membenci kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka menganggap bahwa saat itu Tuhan Yesus itu sudah sembunyi dengan mereka, mungkin Tuhan Yesus takut dengan mereka. Padahal tiba-tiba Tuhan Yesus datang mencari orang yang sesat, orang yang kurang kuat, dia mudah percaya kepada hal-hal yang negatif. Akhirnya Tuhan datang. Kerajaan surga sudah dekat. Tidak mau tidak kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Makanya dorong ini saya siap. Tapi ada dorong yang tidak bisa. Ada teman-teman dorong, bro. Adakah di antara kita sudah menyiapkan segala sesuatu untuk masa pertobatan atau masa prapaskah ini? Saya pribadi belum siap. Tapi saat inilah, hari inilah kita akan siap, kita akan kembali, kita akan menemukan Tuhan Yesus, kita akan menemukan Santo Petrus bersama murid-murid lainnya untuk penjala ikan menjadi penjala manusia, untuk tukang egrek menjadi penjala manusia, untuk tukang berolah juga menjadi penjala manusia, bisa semua. Tukang berolah ya tukang manusia lah, untuk merangkum manusia seperti kita ambil berolah isi disertakan itu, seperti kita rangkum semua orang di dalam menjadi satu. Itu dengan penuh rasa kedamaian, artinya saling memaafkan. Kalau egrek, tukang egrek, buah yang satu blok dia sendiri bisa ambil. Tapi manusia satu komas dia tidak bisa kuasai. Dia tidak bisa kuasai untuk merangkul umat, untuk mewartakan
kepada umat sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Padahal kita tidak tahu pada zaman Yesus itu Santo Petrus bersama teman-teman yang lain itu mereka itu tidak punya persiapan untuk mau mengikuti Yesus. Tapi tidak tahu karena kuasa Tuhan dengan sendirinya mereka jadi penjala manusia, menyembuhkan orang, mengusir setan. Tapi saat itu pada zaman Yesus itu masih ada ya kekhawatiran, keraguan, bimbang, bingung apa semua. Sebenarnya bagaimana kuasa Tuhan? Bagaimana kuasa Tuhan? Atau pada zaman dulu nenek kita yang dahulu itu nenek Abraham, nenek Musa. Kalau nenek Abraham itu hanya karena dia takut kepada Allah, dia persembahkan anaknya kepada Allah. Jadi orang Farisi itu mereka sangka Tuhan Yesus itu takut dengan mereka. Setelah mereka tangkap Yohanes Pembaptis, mereka kira Tuhan Yesus ini sudah sembunyi. Karena mereka tidak tahu kita punya Nabi Musa dan Abraham yang sebelum datang ke dunia ini Tuhan Yesus sudah ada. Jadi sekarang Tuhan mau menyelamatkan manusia ini. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus setelah Yesus memilih mereka menjadi untuk mengikuti Dia, mereka tidak ada bilang, satu orang pun tidak ada bilang, saya takut ada yang nanti kita jalan-jalan ke sana nanti saya ikut kamu nanti saya jerumus di kali sana kah, saya kena tabrak mobil kah apakah? Karena keraguan, bingung. Tapi Tuhan bilang, barang siapa ingin mengikuti aku tetapi dia menoleh ke belakang, berarti dia tidak bisa, artinya dia tidak mendapat haknya. Di antara kita ini, saudara dan saya, pernahkah ada yang mengalami hal itu? Contoh begini, kita punya mantan ketua Kompas, dia sudah jalan sekarang ganti kakak ada. Kalau kita punya ketua Kompas yang mantan yang sudah pulang itu, ini cerita mau saya. Dia bilang, Om Dani, nanti dan kamu mikir ke ini dulu di Barbie ini. Kenapa Bapak? Kau ngajak anak itu satu keluarga semua di Barbie sesekali di negara. Bapak sendiri tidak bisa apalagi saya. Bapak sendiri sudah bisa apalagi saya. Saya malu Pak. Nanti orang bilang nanti saya ada mereka pergi masuk ke dalam sana apakah naik tebing kah? Akhirnya saya juga tidak datang, Kakak Dami juga tidak datang, Kakak David juga tidak datang, Bapak kita punya Prodiakon juga tidak datang. Kita biarkan sampai kapan ia akan sadar, ia akan bertobat dan ia kembali dan mengikuti Yesus. Kita yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memperoleh nafas. Kalau saya punya baju kemeja baru, masih punya. Sedangkan ada yang tidak punya pun hari ini dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia ingin kembali bertobat. Bertobat dan ingin mengikuti Yesus. Kadang-kala orang yang mengikuti Yesus itu dia tidak pernah menunjukkan apa-apa kepada orang lain. Dia hanya terdiam, terpaku. Dia jalan itu angin bisa pingsan. Itu semua orang tidak tahu. Nanti orang tahu itu kalau dia masuk di satu gereja, penampilannya juga tidak baik, kotor-kotor sampai dia kena hinaan apa semua. Orang satu muda dia, ini satu cerita ini. Orang muda dia putar kiri kanan kiri. Pas semua umat sudah masuk,
dia maju ke depan, langsung kenakan baju, jubahnya, kenakan jubahnya, semua menangis. Menangis bahwa ingin bilang, kamu tahu, Tuhan Yesus dulu itu tidak pernah ganti-ganti macam saya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti teladan Yesus seperti saya. Itu Romo itu berkata begitu. Ada satu buku lagi, satu cerita ini kita masih jam berapa ini bisa tahu. Pada hari ini Tuhan Yesus sudah menyerukan suaranya kepada kita untuk kita bertobat, berbalik dan mengikuti Yesus. Pada saat-saat begini sudah lain ada mobil. Itu di timur sana. Saya minta maaf bagi kami timur. Jadi ada anak muda satu ini, dia ini pulang merantau dari Malaysia. Dia pulang dari Malaysia, dia kehabisan uang selama 3 bulan. Dia menghabiskan uang selama 3 bulan. Sampai uangnya itu habis, dia pergi masuk orang punya kandang, dia curi orang punya kambing. Akhirnya orang tanya sana sini, dia tidak pernah mengaku. Pas pada hari Prapaskah, hari pertobatan, datanglah dia di gereja. Dia bilang, Romo saya mau mengaku. Romo suruh dia duduk. Jadi Romo berkata habis, kau memang sudah punya kesalahan apa yang tadi satu atau tidak perlu? Ayo, saya ini ada juga orang kali. Cuma kali satu doang. Tapi Romo di ujungnya ini kan. Di ujungnya ada apa? Di ujungnya ada kambing. Oh ya. Kalau begitu nanti setelah kau keluar dari sini, kamu beli uang yang kau jual kambing yang kau curi itu, uang itu kau beli kambing yang baru lagi, yang lebih besar lagi kembali ke rumah kambing. Setelah itu kau ikut saya. Maksudnya itu mau buat apa? Kerja selokan, bersih-bersih di dapur, rumput-rumput ini. Tinggal di sini sudah. Akhirnya dia ikut. Dia beli kambing itu dengan uang curian. Dia jual dia jual kambing yang dia curi dan uang itu dia beli kambing yang lebih besar lagi digantikan. Akhirnya dia tinggal di dalam gereja itu, dia tinggal dengan Romo. Romo bilang, inilah salah satu penyesalan pertobatan. Dia mengaku semua dia punya kesalahan dari kecil sampai besar, tapi dia tidak mengaku dalam satu hari. Macam setiap kali dia makan dia cerita, saat masih kecil begini, SMP begini, semua begini, sampai punya anak istri begini. Dia cerita setiap dia makan. Bukan dia mengaku semua dari pagi sampai malam, tidak. Begitu juga kita. Kita tidak sadar kalau contoh pribadi saya tidak tahu. Hari ini saya berubah. Saya berubah sikap saya, tingkah laku saya, mulut saya bisa berubah hari ini. Tetapi saya tidak tahu masa lalu itu yang bisa membuat saya tidak bisa berubah. Itu hanya karena masa lalu. Paham tak? Ini hari saya bisa berubah. Berubah apa saja dalam diri saya. Tetapi karena masa lalu, itu yang membuat saya tidak bisa berubah ini. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita bisa melupakan segala-galanya dan kita arahkan satu pikiran, yaitu pikiran ke depan, tapi pikiran yang positif. Kalau kita sudah kembali, kita sudah bertobat, kita
siap mau mengikuti Yesus mulai hari ini, saat ini, setelah renungan ini, saudara dan saya, kita sama-sama siap persiapkan diri untuk ikut bersama Yesus. Karena hari ini adalah Tuhan sudah meminta kita semua, kita yang hadir, baik kita hadir maupun tidak hadir pun sama semua. Tuhan minta kita kembali bertobat dan siap untuk mengikuti Yesus. Di sini kita semua pengikut Yesus. Kita semua pengikut Yesus. Tapi kita tidak sama dengan Santo Petrus dan murid-murid yang lain. Santo Petrus dan murid-murid yang lain itu kalau namanya mereka sudah menjadi pengikut Yesus, mereka bisa menyembuhkan orang, belah laut, apa namanya, banyak sekali kerasukan apa semua mereka bisa sembuhkan. Apakah saudara dan saya siap untuk bisa seperti Santo Petrus dan murid-murid lain? Kalau kita sudah siap mengikuti Yesus, kita sudah tinggalkan segala-galanya kalau kita mengikuti Yesus, saudara dan saya pasti bisa. Bukan hanya kita nenek moyang yang dulu yang semua para nabi, para rasul, apa semua yang apa yang mereka inginkan, mereka tidak bilang Tuhan bersama ini kita. Kalau kita di sini, kita yang sekarang novena 50 kali salam Maria, berapa malam, 9 malam, pokoknya macam-macam novena. Karena itu kita memohon belas kasih Bunda Maria. Kalau kita memohon belas kasih Tuhan Yesus itu ada novena kepada hati kudus Yesus, novena kepada Yesus, itu dengan doa Bapa kami berapa kali kepada semua. Disitulah kita akan sadar dan tahu bahwa disitulah adanya mujizat pada kita. Tapi pada saat itu, pada zaman kita punya nenek-nenek dulu itu yang Santo Petrus mereka, itu mereka ngomong dalam nama Yesus kita sembuh. Dalam nama Yesus setan yang ada dalam kita punya tubuh itu akan keluar dan lari kabur. Tapi kita sekarang sudahlah kerja keras, bangun tulang, berdoa ini. Kita kalau ada yang salah paham bangun tulang loh, dan rumah dia siap memang ini berdebat video, dia siap memang tulang sapi besar, tulang sapi begini. Egret banting itu, ambil itu tulang sapi dia banting itu, terus dia berdoa, kerja banting tulang sambil berdoa ke Allah. Jadi dia tarik keluar, dia egret, dia rasa aman, dia ambil tulang itu banting. Itu artinya kerja banting tulang. Kerja banting tulang. Jadi orang buat dia rasa aman, dia ambil tulang sapi dari banting. Orang tanya, kenapa saya kerja banting tulang? Sudah kerja capek-capek, ada yang begini. Masa kau 2 tahun di sini, 3 tahun di sini, masa kamu tidak beli motor bekas? Pak, saya kira di kampung terus sampai 3 tahun. Dia tanya balik, terakhir dia tanya balik. Kalau 3 tahun di sini kau tidak pernah beli motor bekas? Ini saya ada rumah di kampung. Setelah sama-sama pulang kampung, satunya ada rumah, satunya rumah sudah jadi, satunya pilih kuli lagi di kota namanya sana. Mencari kerja kurang kerja. Tapi sebenarnya